Dalam Mazmur 107 ayat 32 kita baca, biarlah mereka meninggikan dia dan jemaat umat itu dan memuji-muji dia dalam majelis para tua-tua. Kami ingin tahu apa yang dimaksud dengan jemaat dan para penatua. Mohon jelaskan firman ini, Saudara Yosef. Saya ingin melihat sekilas pada Mazmur secara keseluruhan. Dan ngomong-ngomong, bagian pertama berakhir di ayat yang ke-9 dan bukan ayat yang ke-8. Iya, Ketika mereka berkata, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak Sebab? manusia. Sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Jadi, masalah pada bagian pertama adalah bahwa ada orang yang tidak dapat menemukan makanan dan hampir mati di padang gurun karena kelaparan dan kehausan. Biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak manusia, sebab dipuaskannya jiwa yang dahaga dan jiwa yang lapar dikenyangkannya dengan kebaikan. Pada bagian kedua, biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak manusia, sebab dipecahkannya pintu-pintu tembaga dan dihancurkannya palang-palang pintu besi. Jadi dia mengucap syukur dan muji karena ada alasannya. Pada bagian ketiga, nadanya menjadi lebih tinggi. Biarlah mereka bersyukur kepada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka mempersembahkan korban syukur dan menceritakan pekerjaan-pekerjaannya dengan sorak-sorai. Masalahnya bertambah. Jadi kemudian ucapan syukur bertambah ketika masalahnya menjadi lebih kuat. Di sini keadaan keempat adalah keadaan yang paling sulit. Itulah sebabnya ia mengatakan pada kita dalam ayat 31, biarlah mereka bersyukur pada Tuhan karena kasih setianya, karena perbuatan-perbuatan yang ajaib terhadap anak-anak manusia. Biarlah mereka meninggikan dia dalam jemaat umat itu dan muji-muji dia dalam majelis tua-tua. Tuhan telah menyelamatkan saya dari masalah yang sulit seperti berada di laut tanpa harapan untuk bertahan hidup, dan Tuhan menyelamatkan saya ketika saya berseru kepadanya. Lalu apa yang saya lakukan? Aku akan bersyukur kepadanya dan menceritakan tentang karya-karyanya yang ajaib. Tapi lebih dari itu, di hadapan jemaat aku akan meninggikan Tuhan. Dan di tengah para tua-tua aku akan memuji dia, seperti apa yang Tuhan katakan kepada orang yang kerasukan setan ketika dia menyelamatkannya dari legion. Pulanglah ke rumahmu kepada orang sekampungmu dan beritahulah pada mereka segala sesuatu yang telah diperbuat oleh Tuhan atasmu. Dan bagaimana ia telah mengasihi engkau. Dia menyuruhnya pulang. Orang itu tidak hanya pulang, tetapi ia mulai memberitahu berita itu di Dekapolis. Kesaksian ini aku beritakan pada banyak orang sehingga semua orang tahu. Penebusan Yesus, saya melihat bahwa penderitaan semakin bertambah. Harus ada relasi, sebuah gema. Ketika Tuhan menyelamatkan saya bersyukur kepadanya, dan semakin bertambah penderitaan, semakin besar pembebasannya, dan semakin lantang dan kencang nada mengucap syukur. jadi rombongan para tua-tua terdiri dari para pemimpin masyarakat dan para pemikir yang bijaksana. Dan Benar. semua orang yang terhormat dan bermartabat. Di depan mereka semua saya bersaksi tentang pekerjaan Tuhan. Benar. Dan juga di depan umum, masyarakat umum, saya bersaksi tentang Bagus. pekerjaan Tuhan. Di depan masyarakat umum, atau bahkan para presiden dan orang-orang Benar. hebat. Saya berbicara Bukankah tentang itu Tuhan. yang Tuhan katakan kepada Paulus untuk memberitakan namaku kepada bangsa-bangsa lain, serta raja-raja dan orang-orang Israel? Dia menanggung nama Tuhan di hadapan Agripa. Dia berkata kepadanya, hampir saja kau yakinkan aku untuk menjadi orang Kristen. Dan Paulus berkata, aku mau berdoa pada Allah bukan hanya engkau saja, tetapi semua orang lain yang hadir di sini. Beginilah seharusnya, kesaksian seharusnya. Hebat. Ayat 10 dalam Mazmur 108, siapakah yang akan membawa aku ke kota yang berkubu? Siapakah yang menuntun aku ke Edom? Apakah yang dimaksud dengan kota yang kuat, Saudara Yosef? Dan apakah yang merupakan keinginan untuk pergi ke kota ini? Atau apakah ini memiliki arti lain? Saya pikir di kota yang kuat itu adalah gambaran dari setiap kesulitan yang ada di hadapan iman. Siapakah engkau gunung yang besar? Di depan Zerubabel engkau menjadi sebuah tanah rata. Dan dari kitab Obaja serta nubuat Yeremia kita, siapakah engkau gunung yang besar di depan Zerubabel? Engkau menjadi tanah rata. Dari kitab Obaja dan nubuat Yeremia kita memahami bahwa Edom adalah bangsa yang bermusuhan dan tidak menghormati, karena Edom adalah Esau anak Ishak yang menganiaya dan menindas Yakub tanpa alasan. Pembicaraan ini sangat jelas dalam kitab Wajah, karena kekerasan terhadap saudaramu Yakub, maka celak akan meliput engkau. Jadi akhirnya semua orang yang telah menindas umat Tuhan akan datang. Dan saya pikir kita membaca dalam Yesaya 63, siapa dia yang datang dari Edom, yang datang dari Bozra dengan baju yang merah? Mengapakah pakaianmu semerah itu? Dan bajumu seperti baju pengirik buah anggur. Aku seorang dirilah yang melakukan pengirikan, dan antara umatku tidak ada yang menemani aku. Apakah ada kemungkinan atas Edom? Ya. Tapi tanpa Tuhan mereka tidak akan menang atas siapapun. Tapi ketika Tuhan datang tengah-tengah mereka, dia akan menuntun mereka ke kota yang kuat dan membawa mereka ke kemenangan atas Edom. Jadi, ini adalah kemenangan atas semua musuh dan terutama Edom karena mereka menindas umat Allah. Ya. Dan ini adalah penghakiman terakhir sebelum kedatangan Kristus untuk memerintah di bumi. Benar.
Saudara Yosef, pertanyaan terakhir saya untuk episode kali ini adalah mengenai ayat 5 dan 6. Tinggikanlah dirimu mengatasi langit, ya Allah, dan biarlah kemuliaanmu mengatasi seluruh bumi. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Hubungan antara kemuliaan dan pembebasan orang-orang yang dikasihi. Apa yang Anda lihat? Saya benar-benar melihat bahwa ayat 5 bercerita tentang pengagungan nama Tuhan, kemuliaan Tuhan. Tetapi dia berkata supaya terluput orang-orang yang kau cintai. Jadi kita melihat bahwa kemuliaan Tuhan terkait dengan pembebasan orang-orang yang dikasihinya. Dan hal yang menyenangkan kedua adalah bahwa Allah sangat menghargai orang-orang yang dikasihinya. Supaya terluput orang-orang yang kau cintai, selamatkanlah dengan tangan kananmu dan jawablah aku. Setiap orang dikasihi Tuhan dan memiliki kesalehan dan takut akan Tuhan dan berpegang teguh pada Tuhan. Seperti dikatakannya dalam Mazmur 91, sungguh hatinya melekat kepadaku, maka aku akan meluputkannya. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan memberkati. Kita telah di akhir episode, kita akan mendengarkan komentar dari hadirin. Apa yang Anda pelajari dari episode hari ini? Dalam Mazmur 107, suara masalah bertambah, tetapi suara ucapan syukur juga meningkat. Ketika saya berpaling kepada Tuhan dalam kesesakan saya, Dia menyelamatkan dan menghibur saya, mengeluarkan saya dari kesulitan. Maka ucapan syukur dan penyembahan kepada Tuhan terus bertambah. Kita melihat tangan Tuhan dalam segala hal, dalam mencegah dan memberi. Pada saat mencegah, saya bertanya padanya tentang hikmat-Nya, dan pada saat memberi, saya kembali padanya untuk bersyukur. Keadaannya kita berseru kepada Tuhan dan Dia menyelamatkan kita. Semakin banyak nada ucapan syukur akan terus ditingkatkan. Percaya bahwa Allah mengetahui bagaimana cara menyelamatkan, tidak peduli seberapa sulit atau menyakitkan. Terima kasih, Tuhan memberkati. Terima kasih Saudara Yosef, Tuhan Tuhan memberkati. berkati Anda. Pemirsa terkasih, dikatakan dalam Mazmur 107 ayat 20, disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Dan kita tahu bahwa kesembuhan itu ada dalam firman Allah. Firman yang tertulis dapat menyembuhkan hati. Tetapi Allah juga mengutus firman yang berinkarnasi. Firman itu telah menjadi manusia dan diam di antara kita. Dan tidak ada kesembuhan dari wabah dosa kecuali dengan menerima Kristus, firman yang berinkarnasi. Wahai engkau yang hatinya hancur oleh keadaan dan hancur oleh dosa dan disakiti oleh dunia, tidak ada kesembuhan bagi jiwa dan hati Anda kecuali menerima Kristus dalam hidupmu. Terimalah Dia dan Anda akan menikmati kesembuhan. Disampaikannya firman-Nya dan disembuhkannya mereka. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Tuhan besertamu. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين لضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. من غيرك بتراب الأرض يقدر يخلق عين لضرير ويرجع لنهار وضي بعد ما عاش للضلمة أسير. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة وتحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. قلبك كله محبة يا رب، وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب، وأمل كل تعيس يأسان. قلبك كله محبة يا رب وانت الفرحة في كل زمان، انت الراعي وانت الأب وأمل كل تعيس يأسان. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي المهموم. انت عظيم وقدير، حبك حب كبير، نيرك هاي ما انت حنايم، مش ممكن تتغير يوم، ما بتعجزش ايديك ولا شيء صعب عليك، تشفي بكلمة تحيي الميت وتفرح قلبي.
Tuhan firman-Mu ajaib, kekal meski gunung menghilang. Tiada huruf yang gagal, tak terpatahkan siasat. Hidup seperti-Mu ya Allah, lebih dari emas. Aku bersaksi kitab-Mu, kitab yang suci. Mendengarkan firman-Mu, hibur hati yang duka. Terangilah langkahku kemanapun ku pergi. Biarkanlah firman-Mu berkuasa atasku. Ubahkanku, bebaskanku, ku mau menyenangkan-Mu. Tuhan firman-Mu ajaib, ubah dan bebaskan aku.